Halo para peserta didik baru SMP Negeri 4 Tondano. Senang sekali Ibu boleh bersama-sama dengan kalian hari ini. Tidak terasa kita sudah masuk pada hari ketiga pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 4 Tondano. Ibu berharap kalian semua masih tetap semangat, tetap enjoy mengikuti kegiatan MPLS ini. Dan saat ini Ibu akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan sikap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pendidikan karakter dalam konteks saat ini sangat relevan, di mana saat ini bangsa kita mengalami krisis moral. Antara lain, banyaknya remaja-remaja yang terlibat tawuran, perkelahian, pencurian, penyalahgunaan obat-obat, pornografi, pergaulan bebas, dan itu sampai saat ini belum teratasi secara tuntas. Maka itu pentingnya pendidikan karakter. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate act of all dimensions of school life to foster optimal character development. Usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian di berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk individu warga negara, tetapi untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Adik-adik, pasti waktu kalian masih duduk di bangku sekolah dasar, kalian pernah menyanyikan 18 norma pendidikan karakter. Bagaimana kalau saat ini kita nyanyikan bersama-sama ya? 1, 2, 3. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, mari kita kerjakan. Oke, Ibu harapkan itu bukan cuma sekedar disampaikan atau dinyanyikan, tetapi kiranya itu boleh menjadi pedoman bagi kalian untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur, yaitu karakter cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, kerjasama, percaya diri dan pekerja keras,
kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan nilai karakter akan diajarkan secara sistematis dengan metode knowing the good, feeling the good, and acting the good. Yang pertama, knowing the good. Bagaimana kita mengetahui apa itu hal-hal yang baik, apa itu kebajikan. Ketika kita knowing the good, kita mulai feeling, loving the good. Bagaimana kita mencintai, kita melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal kebajikan itu. Ketika kita loving the good, maka acting the good akan menjadi kebiasaan. Jadi ketika kita mulai mengetahui apa itu sesuatu yang baik, kita mulai mencintai itu. Ketika kita mulai mencintai, setiap kali kita melakukan hal-hal yang baik, maka acting the good itu akan menjadi kebiasaan. Nah, untuk meningkatkan pendidikan karakter, ada baiknya Anda semua, para siswa peserta didik baru, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah kami SMP Negeri 4 Tondano ada banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band, paduan suara, katrili, olahraga, bahkan ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kalian akan dilatih bagaimana bersosialisasi, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana jujur, dan banyak sekali hal-hal yang positif yang akan didapatkan jika kalian aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan saat ini untuk materi selanjutnya, kita akan mengikuti materi ekstrakurikuler kepramukaan. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga umur 7-10 tahun, pramuka penggalang umur 11-15 tahun, pramuka penegak umur 16-20 tahun, dan pramuka pandega umur 21-25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan JIPO. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan sehat rohani. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya pribadi,
taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri.